Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini karena masih pagi saya pengen lihat wajah kalian yang senyum dong. Ya, oke ya. Tadi udah sarapan semua ya? Oke, ya baik. Anak-anak, ini saya mau mengawali. Siapa yang berani mimpin doa? Ada yang berani mimpin doa ke depan nggak? Ya, silakan. Rangga, berani nggak? Ayo nggak? Ayo, silakan nggak? Sini nggak? Doa, ya. Sebisanya nggak? Doa mulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih Rangga. Tepuk tangan buat Rangga dong. Ya. Oke, bentar. Saya kehilangan sesuatu ya. Di mana ya tadi ya? Anak-anak, ini nanti pembelajaran kita hari ini saya udah menyiapkan PowerPoint. Ya, tahu PowerPoint ya? Ya, pernah buat PowerPoint? Belum ya? Nah, nanti saya tampilkan di sini. Kemudian saya cetak atau saya printkan untuk kalian supaya nanti proses pembelajarannya lebih mudah dipahami dan ditangkap sama kalian. Ini saya bagikan ya. Ore-orean aku malah lali nek iki. Ya, baik, silakan dibagikan dulu. Jadi hari ini materi kita adalah mengekspresikan diri melalui karya seni musik. Silakan dibagikan dulu. Kemarin sudah saya kasih pesan untuk membawa handphone dan juga mengupload aplikasi Real Piano. Sudah semua anak-anak ya? Sudah. Sip, baik sekali kalian. Nah, udah? Dapat semua? Kalau belum dapat semua, nanti mungkin satu buat berdua ya. Mungkin tadi saya ketika mencetak itu kurang, tapi semoga cukup. Udah anak-anak? Udah semua? Oke ya. Nah, untuk mengawali biar kita semangat, kita mau nyanyi apa ya? Indonesia Pusaka. Ya, ada yang hafal liriknya atau sudah hafal semua? Hafal ya? Ya, biar semangat kita nyanyi Indonesia Pusaka dulu ya. Tepuk tangan buat kalian ya. Oke, kira-kira lagu ini ada yang tahu maknanya anak-anak? Apa? Apa ya gitu ya? Indonesia Pusaka. Tahu pusaka enggak? Apa itu? Senjata. Ya, sesuatu yang sangat berharga ya. Indonesia itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Baik anak-anak. Nah, apa namanya? Nanti sebelum kita mengekspresikan diri ya, saya mau ngetes dulu. Kalian paham do re mi ya? Paham do re mi ya? Oke. Kalau do itu berarti dilambangkan dengan angka apa? 1. Kalau re? 2. Kalau mi? 3. Kalau la? 6.
Nah, oke, saya tes ya. Ayo, konsentrasi, ulangi lagi, ulangi, ya. Oke, ya, baik ya. Kurang lancar, nanti semoga setelah pembelajaran ini nanti kita bisa lebih paham dan lancar berkaitan dengan do, re, mi. Berarti do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu 1 sampai 7. Oke, sip ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi. Materi kita adalah berkaitan dengan mengekspresikan diri melalui karya seni musik. Nah, saya mau tanya dulu. Kecuali Noval ya, Noval sejak bayi sudah bisa main musik soalnya. Iya Pak ya. Noval itu baru lahir terus langsung dikasih keyboard udah bisa main dia. Nah, kecuali Noval. Nah, teman-teman yang lain, sampai hari ini alat musik apa yang sudah pernah kalian mainkan? Pianika, kendang, piano, ya, drum. Pernah mengalami kesulitan enggak? Pernah mengalami sampai malas, bosan dan tidak mau melanjutkan latihan? Tidak, masih lanjut ya. Oke, baik anak-anak, kita mulai dulu. Jadi ini mengekspresikan diri melalui karya seni musik. Nah, tujuan kita itu kompetensi dasarnya ada 2, yaitu memahami konsep dasar permainan alat musik sederhana. Nah, nanti alat musik sederhana itu yang sudah kalian bawa, yaitu apa anak-anak? Real piano itu. Nah, kemudian selain memahami, kalian juga setidaknya nanti bisa memainkan alat musiknya. Nah, tolong operator selanjutnya. Next. Pakai tanda panah bisa kayaknya? Bisa ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu ada 2. Tadi hampir sama ya, memahami permainan musik sederhana. Jadi jangan rumit-rumit dulu, tapi hari ini kita yang sederhana dulu gitu ya. Kemudian menampilkan permainan musik sederhana juga ya. Jadi jangan ribet-ribet dulu, tapi yang sederhana dulu. Nah, sekarang pianikanya, pianika, rel pianonya jangan dibunyikan dulu. Kita konsentrasi di sini. Sama kalian buka ininya yang sudah saya cetakkan tadi ya, anak-anak ya. Oke, sekarang lanjut. Operator. Nah, pengertian musik anak-anak. Nah, sepanjang hari ini mungkin kita selalu mendengar istilah musik, tapi saya mau mengulangi lagi. Apa arti kata musik? Nah, musik itu apa anak-anak? Hasil cipta, rasa, dan karsa. Ya, hasil cipta, rasa, dan karsa yang diwujudkan dalam bentuk apa? Suara yang bisa didengar. Hasil cipta, berarti cipta itu hasil ciptaan manusia. Yang membuat adalah manusia, cipta. Rasa itu apa? Perasaan ya. Perasaan. Jadi ada yang dihasilkan, ada mungkin yang menciptakan seneng, akhirnya lagunya menyenangkan. Mungkin yang menciptakan sedang sedih, akhirnya lagunya sedih. Mungkin yang menciptakan itu sedang bahagia sekali, akhirnya lagu yang diciptakan jadi membuat kita bikin goyang misalnya ya. Itu ya. Ciptakan. Kemudian karsa. Nah, ada istilah karsa. Apa itu karsa? Karsa itu keinginan. Kalau kamu di rumah, misalnya ada tamu ya, ngersakin nopo, teh nopo kopi gitu ya. Dari kata karsa itu, kerso kalau bahasa Jawa, namanya keinginan. Jadi hasil ciptakan manusia, kemudian dari rasa yang dimiliki manusia, terus punya keinginan. Jadi diciptakan lagu ini supaya apa gitu. Orang yang menciptakan sebuah lagu pasti dia punya keinginan-keinginan tertentu. Salah satunya apa keinginan tersebut? Apa? Meluapkan emosi ya, curhat gitu ya. Oke. Ya. Jadi kalau kalian nanti punya kemampuan bermain musik, itu curhatnya nggak cuma sekedar kata-kata atau story lewat WA atau Facebook, tapi bisa kita luapkan dengan apa? Nah, itu Noval pintar sekali ya. Oke. Selanjutnya anak-anak, lanjut operator. Nah, sekarang musik itu punya banyak sekali unsur. Nah, tadi sudah saya berikan ini perintrinan. Yang pertama adalah nada.
Ayo, siapa berani mencoba maju atau disebutkan di meja? Silakan. Di situ, di tempat duduknya. Silakan ya, berdiri ya. Suara atau bunyi yang memiliki frekuensi tertentu. Ya, baik, siap, betul sekali. Suara atau bunyi yang memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi itu ini loh, kayak rendah, sedang, tinggi. Rendah, sedang, tinggi, itu namanya frekuensi. Kalau bunyi yang tidak punya frekuensi apa? Orang buang angin, ngentut ya, dia nggak punya frekuensi ya. Nanti kalau nggak percaya dicoba, temanmu buang angin, kamu cek ini nada do apa re apa me ya. Ya, dicek ya nanti ya. Oke, lanjut anak-anak. Nah, kemudian saya nggak tahu, mungkin karena perkembangan zaman, suara yang tidak ada frekuensinya ini kadang-kadang bisa jadi musik juga karena perkembangan zaman yang akhirnya dibuat tinggi rendah, akhirnya jadi sebuah melodi. Apa pengertian melodi? Siapa mau nyoba jawab? Salah satu berdiri. Ayo. Ya, rangkaian atau barisan nada tinggi maupun rendah yang dimainkan secara berurutan. Nah, nanti seperti lagu yang akan saya berikan ke kalian ya. Kemudian ada ritme atau irama. Siapa bisa jawab? Barisan depan belum ada yang jawab ini ya. Yuk, silakan. Rangkaian gerak dalam komposisi musik yang teratur sehingga mengandung estetika tertentu. Ya, estetika ya. Oke, estetik, bahasa gaulnya aesthetic. Estetik itu adalah apa? Ada yang tahu nggak? Estetik itu artinya adalah keindahan. Jadi kalau nanti di sosial media, di internet ada istilah estetik, itu namanya keindahan. Kamu foto, bikin video, cari yang estetik. Nah, itu yang indah, biar enak dilihat, misalnya seperti itu. Kemudian ada irama, ada birama. Apa birama? Salah satu, ayo Tika. Ayo Tik. Ketukan berulang secara teratur macam-macam birama seperti 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Ya, baik. Ketukan berulang-ulang yang teratur. Ya, ketukan berulang-ulang yang teratur. Nah, kita belajar tentang pengertian saja ini ya, karena waktu kita sangat sempit. Kemudian ada tempo. Yo, Noval. Rangga sudah, Noval ya, Val. Nah, sip. Ini karena sejak lahir udah bisa main musik ya. Cepat lambat dalam permainan musik ya, namanya tempo. Nah, kalau cepat lambat orang naik motor, apa itu ya? Ada kan? Apa namanya? Bukan. Apa? Sepedo ya, sepedo. Cepat lambat permainan musik, tempo. Kalau cepat lambat orang naik motor, sepedo. Ya. Jadi ya, tempo dan sepedo. Kemudian harmoni anak-anak. Yang terakhir harmoni. Yuk, salah satu. Yuk, silakan. Paduan nada yang dibunyikan secara bersamaan menghasilkan bunyi yang selaras atau harmoni. Ya, baik. Perpaduan nada yang dibunyikan secara bersamaan. Ya, sehingga nanti muncul suara yang harmonis. Ya, harmoni itu. Nah, sementara kita memahami tentang pengertian ini dulu ya, karena materi kita sangat banyak dan waktu kita nanti sangat sempit. Kemudian kita lanjut lagi. Operator. Oke, anak-anak. Nah, setelah tadi pengertian dasar tentang pengertian musik dan apa tadi unsur-unsur musik ya. Nah, sekarang kita masuk ke musik ensemble. Pernah dengar istilah ensemble? Ya, sekarang kita lihat di depan. Ensemble yaitu apa anak-anak? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik dan kemudian memainkan lagu dengan aransemen yang sederhana. Ya, baik, tepuk tangan dulu. Oke. Ini membuktikan kalau semuanya sudah bisa baca ya. Nah,
Itu namanya aransemen anak-anak ya. Tadi ada yang kesulitan membaca ya. Ini kita dapat istilah baru namanya aransemen. Aransemen itu ya bisa dibilang perpaduan dalam permainan musik gitu. Tapi kita tidak fokus ke aransemen dulu. Intinya musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama. Ya, berarti harus bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama berarti bukan ensemble. Nah, mungkin di internet atau di media sosial atau di sekitar ketika kalian nonton konser, kalau orang main musik sendiri berarti apa kira-kira? Solo. Sip. Ya. Itu bisa jadi nama kota dan juga bisa jadi istilah dalam bermain musik. Gitu ya. Intinya berarti musik ensemble tadi apa anak-anak? Bermain musik? Ya, sip. Bermain musik secara bersama-sama. Sekarang lanjut lagi. Nah, dalam musik ensemble itu dibagi menjadi 3 kelompok anak-anak. Alat musik ritmis, alat musik melodis, dan alat musik harmonis. Kalau alat musik ritmis, ya itu alat musik yang tidak memiliki nada. Nah, sekarang di tempat kita ada satu alat musik ritmis ini yang di bawah novel ini. Nah, ini alat musik ritmis. Ya. Namanya apa? Ya, ketipung boleh. Oke, kemudian kalau ritmis berarti tidak memiliki nada. Nah, satunya ada namanya alat musik melodis. Berarti alat musik melodis ini alat musik yang memiliki nada. Dihafalkan ya, diingat-ingat ya. Kalau ritmis berarti tidak memiliki nada. Kalau melodis berarti memiliki nada. Berarti rel piano yang kamu pegang di depan kalian itu berarti masuk melodis. Ya. Kemudian anak-anak, ya, yang ketiga yaitu alat musik harmonis. Alat musik yang memiliki nada dan dapat dibunyikan lebih dari satu nada. Berarti piano yang ada di depan kalian ini, piano digital ini ya, rel piano ini, dia bisa masuk melodis dan bisa masuk harmonis. Ya. Kenapa? Karena dia bisa dibunyikan satu nada saja. Kalau kalian memainkannya pakai satu jari, itu bisa. Dia juga bisa dibunyikan lebih dari satu. Namanya kunci. Tapi hari ini kita nggak akan bahas kunci atau akord ya. Nanti nggak cukup waktunya. Nah, kalau kunci itu kalau di rel piano kalian itu bisa ditekan dengan 3 atau mungkin 4 jari juga. Ya. Nah, itu susahnya apa Pak? Karena HP-nya kecil gitu ya. Sampai itu, tapi secara teori itu bisa dimainkan secara bersamaan atau lebih dari satu nada. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu pengertian musik dan pengertian ensemble musik. Saya mau membuka pertanyaan dulu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Tidak ya. Seperti biasa. Nah, sekarang begini. Setelah melihat 3 golongan alat musik ensemble, ya, tadi kan ritmis, harmonis, dan melodis. Coba kalian pikirkan salah satu alat yang mewakili satu-satu ini. Ritmis apa, melodis apa, harmonis apa? Oke, ritmis gendang, melodis piano, harmonis piano. Oke, sudah kita bahas. Nah, sekarang yang lain selain alat musik itu. Selain gendang, selain piano. Ritmis apa kira-kira? Drum, oke. Melodis gitar. Harmonis gitar juga. Oke, gitu ya. Baik, anak-anak, kemudian kita lanjut lagi. Habiskan dulu teorinya, itu nanti kita mencoba untuk mempraktekkan ya. Kita lanjut lagi. Nah, ensemble tadi berdasarkan jenis-jenisnya, berdasarkan sumber bunyinya itu ada 3. Nah, sekarang berdasarkan cara bermainnya, ya, itu dibagi 2, sejenis dan apa? Campuran. Kalau sejenis itu berarti dia ketika bermain bersama-sama itu menggunakan satu alat musik yang sama. Bukan berarti alat musiknya satu terus orangnya banyak, enggak. Jadi orangnya juga megang satu-satu
Gitu ya. Itu yang ensemble sejenis. Pengertiannya coba kita baca bersama-sama anak-anak. Ayo, pengertian ensemble sejenis. 1, 2, 3. Ya, baik, tepuk tangan. Kalian bisa baca saja, saya udah menghargai loh ya, karena tidak semua yang ada di sini pasti bisa bisa membaca ya. Ada yang diem gitu, ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk? Ada. Nah itu yang angkat tangan belakang-belakang itu pada ngantuk. Nah kemudian pengertian ensemble campuran kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pengertian ensemble campuran adalah permainan lagu menggunakan beberapa jenis alat musik yang berbeda dimainkan oleh beberapa orang. Permainan ensemble campuran diperlukan kerjasama antar seluruh pemain alat musik untuk menciptakan harmonisasi lagu menggunakan alat yang berbeda. Ya baik, tepuk tangan dulu. Ini tadi kamu baca bersama-sama udah bagus loh, berirama loh tadi. Ya, ya. Kalau kompak berirama loh tadi ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi. Jadi ada dua ya, sejenis dan campuran. Oke, paham ya? Nanti kalau nggak paham kita ulangi lagi di bagian belakang. Nah kemudian ada alat musik berdasarkan cara memainkannya. Itu ada yang ditiup, yang dipukul, petik dan gesek. Nah sekarang coba kamu sambil buka catatan kamu atau yang print yang saya berikan tadi. Kalau yang tiup, alat musik yang tiup sudah pasti alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Contohnya apa anak-anak? Suling, pianika, harmonika. Ya, oke. Sip, trompet. Nah, baik. Paham ya? Paling enggak kita sudah pernah melihat meskipun hanya di TV atau dari internet ya. Kemudian alat musik pukul loh. Sudah pasti yang dimainkan yang dipukul, kendang, drum, kulintang. Terus gong. Nah, sekarang perhatikan. Piano yang ada di depan ini berarti termasuk apa? Salah. Kan ada 4. Tiup, pukul, petik, gesek. Kalau piano saya ini berarti apa? Petik bukan, kan nggak bisa saya petik ini. Sip, jawabannya adalah dipukul ya. Berarti mukul nggak harus gini ya. Dengan gini ini udah termasuk memukul gitu ya. Ya. Oke, karena ini piano saya di depan ini nggak mungkin masuk tiup. Saya tiup dia nggak akan bunyi. Nggak mungkin masuk petik, saya petik nggak akan berbunyi. Saya gesek apalagi ya? Nggak bunyi-bunyi saya gesek. Bisanya dipukul pakai jari. Ya, mukulnya pakai jari, jangan pakai palu ya. Oke, saya anggap paham ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi anak-anak. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah alat musik yang akan kita gunakan namanya rel piano. Nah, ini ada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, sekarang kamu identifikasi anak-anak. Ya, kita menggunakan C sama dengan Do yang biasa ya. C sama dengan Do dulu. Kalian identifikasi. Sekarang kalau saya tanya letak nada Mi di mana ini berarti? C. Ini cinta. Ya, di E. Yo, satu-satu novel wis sering novel. Sekarang saya cek lagi ya. Kamu identifikasi lagi ya. Kalau letak nada Si di mana? Ayo. Cewek belum banyak yang jawab. Apa tik? Mana? B. Oke, betul. Ya, Si letaknya di B. Oke, sekarang saya urutkan. Yang barisan sini dulu. Ya. Sekarang nada Sol di mana? Novel
Udah dulu kebanyakan. Teman-teman yang lain. Sol. G, betul sekali. G. Ya. Sekarang yang ini diidentifikasi. Letak nadanya re. D. Siap, betul sekali. Sekarang yang barisan pojok dan belakang, ya. Letak nada fa di mana? F, sip, baik. Berarti semuanya memperhatikan dan paham ya. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas 7. Jempolnya diangkat ke atas semua. Jempolnya diangkat. Ya. Oke, baik sekali ya. Oke, sekarang lanjut lagi ya. Ini paham ya? Wah, saya ngomong cepat sekali dan kalian nangkepnya sangat cepat sekali anak-anak ya. Jadi mungkin ini nanti nggak sampai 1 jam selesai mungkin ya. Ini udah berapa menit ya? Hah? Udah 30. Oke, berarti 30 untuk teori, 30-nya untuk praktek. Nah, sekarang lanjut lagi. Ini udah paham. Lanjut lagi, Ibu. Nah, nanti lagu yang akan kita gunakan adalah Gambang Suling. Ya, sudah saya berikan perintilannya ya bersamaan dengan materi. Oke ya, jelas semua ya. Oke. Nah, kita bahas nanti. Lanjut dulu, Bu. Nah, Rek Ayo Rek ini lagu pilihan yang kedua, tapi hari ini kita lagu yang Gambang Suling dulu. Lanjut lagi. Oh, lanjutnya ternyata sekian, udah selesai ya. Teorinya selesai ya anak-anak ya, tapi praktiknya kita belum. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dari semua yang sudah saya paparkan, yang saya sudah baca, jelaskan dan kita bahas bersama-sama. Ayo sekarang diingat-ingat, tadi dari awal kita bahas tentang apa? Pengertian. Ya, kemudian pengertian ensemble. Kemudian ada unsur musik apa aja? Ya, sip, baik sekali. Kemudian alat musik untuk ensemble itu dibagi menjadi 3, yaitu apa tadi? Ritmis, melodis dan harmonis. Kemudian tadi ensemble dibagi menjadi 2 penampilan, yaitu sejenis dan campuran. Baik, semuanya pintar sekali ya, paham sekali. Kemudian alat musik berdasarkan cara memainkannya itu dibagi menjadi berapa tadi? 4, yaitu di tiup, di pukul, di peti, di gesek. Nah, oke ya, paham ya sampai di situ ya. Nah, kemudian setelah ini anak-anak silahkan dibuka notasi Gambang Sulingnya. Nah, tolong operator minta bantuan Gambang Sulingnya dibukakan lagi. Nah, anak-anak, sekarang ini karena harusnya kan kita bagi menjadi 4-5 kelompok gitu kan, supaya nanti kalian latihannya enak. Cuman karena tempat duduknya ada komputer, kita menyesuaikan ya. Kita menyesuaikan anggap saja ini udah berkelompok sekarang begini. Jadi nggak harus mejanya digabung gitu loh maksud saya ya. Yang penting ada kelompok-kelompoknya. Kita bikin gini aja. Kelompok satunya 1, 2, 3 sama 3 itu. Ya. Kemudian kelompok 2-nya Noval gabung sama sampai Ian, itu kelompok 2 ya. Gitu. Ya. Kelompok 2-nya situ. Ini tadi kan kelompok satunya 1, 2, 3. Kelompok 2-nya Noval sampai Ian. Kelompok 3-nya Cinta sampai Tika ya. Kemudian kelompok 4-nya 1, 2. Terus kelompok 5-nya 1, 2. Paham ya? Berarti 4 gitu aja. Ya, pokoknya intinya kita punya kelompok gitu aja. Nah, sekarang silakan dibuka anak-anak. Silakan dibuka notasinya. Nah, sebelum kita memainkan, jangan dimainkan dulu ya. Kita lihat presentasi seperti ini lagunya. Saya tampilkan dulu.
Ya, baik. Kita kasih tepuk tangan untuk YouTube-nya ya. Ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa loh bikin kayak gitu. Bisa kalian? Nah, makanya kita mengapresiasi yang membuat itu. Udah Bu. Nah, kita mengapresiasi yang membuat. Kita kasih tepuk tangan meskipun yang membuat nggak tahu kita ngasih tepuk tangan ya. Kita berterima kasih sudah dikasih ilmu lewat YouTube. Nah, sekarang saya coba mainkan sekali, terus nanti habis itu kita coba latihan bersama-sama ya anak-anak ya. Oh ya, adzan dulu ya, istirahat dulu bentar. Baik anak, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang lihat notasinya kalian. Itu berarti di baris pertama kita pakai nada apa saja anak-anak? Silakan diidentifikasi. Ya, si do, si, mi. Si do, si, la, sol, fa. Terus mi, sol, mi, fa. Si do, si, sol, fa, mi. Nah, sekarang tak kasih waktu 5 menit, kalian utak-atik sampai di itu berarti ya. Notasi angkanya kamu utak-atik dari lirik Gambang Suling sampai di Kepena Unine. Ya. Tak kasih waktu 5 menit, utak-atik di sana. Ada yang mau nyoba di depan? Siapa? Yuk Ian ya, Ian dulu. Ian. Yuk Ian. HP-nya di bawah Ian. Ian. Sampai itu dulu ya, Gambang Suling sampai Kepena Unine. Pakai teks enggak? Pakai teks juga boleh. Hafal? Oh, hafal. Oke. Loh, enggak bunyi? Ngapa enggak bunyi? Yo, Yan. Yang lain jangan bunyi dulu. Dengarkan punya Ian. Tuh, berdiri Yan. Enggak kelihatan kamu di kamera. Ya, tepuk tangan buat Ian. Malah langsung selesai ya.
Malah langsung selesai. Kamu sebelum ini pernah ikut ini Yan, drum band Yan? Pernah? Megang apa Yan? Oh, megang drum. Oke ya, bukan megang band ya. Ya, baik Yan, bagus sekali. Nah, sekarang cewek gantian, cewek. Ya, cewek. Nanti Noval penutup aja Noval. Noval kan udah bisa main keyboard, nanti penutup aja. Sekarang yang cewek, siapa? Ayo, siapa? Diidentifikasi. Nggak harus sampai selesai, sampai di kepenaun ini dulu, itu dulu aja. Nggak usah banyak-banyak dulu. Siapa? Mau nyoba? Yuk. Duh, cewek dulu. Ayo, cewek, siapa? Iyan sudah, cowok. Sekarang perwakilan cewek. Bawa teks boleh. Kan kita masih latihan. Ayo, siapa? Yuk, silakan. Nih, masukkan sini. Volumenya nggak keluar. Oh, dilepas dulu itu. Apa? Casingnya. Nah, casingnya dilepas. Tenang, nggak usah gemeter ya. Nggak usah gemeter, nggak usah buru-buru. Nggak keluar juga. Kok nggak mau ya? Ya, baik, tepuk tangan dulu. Siapa namanya kok saya lupa? Bika ya, tepuk tangan untuk Bika. Ya, karena waktu saya sudah menipis, untuk samplingnya itu dulu ya anak-anak. Nah, sampai di sini saya mau tanya anak-anak, kira-kira rel piano itu menyenangkan atau enggak untuk kita berlatih main musik? Yang menyenangkan angkat tangan. Ya, menyenangkan. Yang biasa saja, yang tidak tahu. Oke, berarti semuanya menyenangkan ya. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, jadi kalau saya punya masalah saya di ini kan masalahnya berarti kan motivasi siswa berkaitan dengan lemahnya motivasi siswa berkaitan dengan praktek musik. Berarti kalau kita praktek menggunakan rel piano ini berarti bisa jadi salah satu solusi anak-anak ya. Kalau tadi kalian bilang ini menyenangkan. Nah, ini tidak semuanya maju karena waktu kita sudah mau habis ya. Kemudian ini kelompok ini masih sama, nanti kalau ada pertemuan berikutnya berarti pertemuan kedua ketika kita membahas ensemble dan juga lagu daerah, kelompoknya masih sama ya, seperti ini anak-anak yang sudah kita bagi. Kemudian untuk penilaian nanti begini anak-anak ya. Untuk penilaiannya kamu di rumah bermain, kamu rekam nanti dikirimkan lewat grup WA kelas ya, direkam kamu main satu-satu, bisa ya? Bisa kan ya? Nah, itu pasti mudah sekali karena tadi saya lihat Ian sama Bika udah lumayan. Nah, nanti pertemuan berikutnya seperti itu. Terus kemudian kalau ada kesulitan di tengah jalan nanti di luar jam pelajaran boleh, silakan. Gimana? Direkam layar. Oh, begini, direkam layar juga bisa. Nah, nanti menyesuaikan kita sepakati. Gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri ya, biar kita semangat, berarti kalian tadi udah bilang kalau rel piano salah satu solusi kita bermain musik lebih menyenangkan. Nah, sekarang saya mau minta bantuan Noval. Val, kamu ngiringi sini, Val. Ya, ngiringi teman-teman main bersama ya, meskipun suaranya cuma kecil.
Pakai intro nggak, Val? Intronya gimana, Pak? Nggak usah, langsung. Intronya gimana? Oh, nggak usah, yo langsung, langsung. Ya, baik. Yuk, kita main bersama-sama, Noval yang ngiringi ya. Yuk, Val. Langsung berarti, Val. Ya, tepuk tangan untuk Noval. Ya, nanti teman-teman diajari ya, Val ya. Nah, tepuk tangan untuk Noval. Sekarang tepuk tangan buat kalian yang sudah berusaha ya, semuanya, ayo. Baik, seperti itu anak-anak. Sementara yang bisa saya sampaikan, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk hari-hari depan kalian. Semakin banyak ilmu yang kita miliki ya, meskipun suatu saat itu tidak berguna untuk pekerjaan kita, tapi otomatis bisa membuat kita menjadi orang yang memiliki sumber daya manusia semakin baik lagi. Semakin banyak ilmu, semakin bagus buat kita. Gitu ya. Nah, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan terakhir? Siap. Siap tidak ya. Nah, semoga ini Real Piano bisa jadi solusi buat pembelajaran kita lebih baik dan bisa kalian bermain musik juga bisa lebih baik lagi. Saya kira itu dulu anak-anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini karena masih pagi saya pengen lihat wajah kalian yang senyum dong. Ya, oke ya. Tadi udah sarapan semua ya. Ya, baik. Anak-anak, ini saya mau mengawali. Siapa yang berani mimpin doa? Ada yang berani mimpin doa ke depan nggak? Ya, silakan. Enggak, berani nggak? Enggak. Yuk, silakan nggak? Sini nggak? Wah, ya. Sebisanya nggak? Doa mulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih Rangga. Tepuk tangan buat Rangga dong. Oke. Bentar, saya kehilangan sesuatu ya. Gimana ya tadi ya? Anak-anak ini nanti pembelajaran kita hari ini saya sudah menyiapkan PowerPoint. Ya, tahu PowerPoint ya? Ya, pernah buat PowerPoint? Belum ya? Nah, nanti saya tampilkan di sini, kemudian saya cetak atau saya printkan untuk kalian supaya nanti proses pembelajarannya lebih mudah dipahami dan ditangkap sama kalian. Ini saya bagikan ya. Ya, baik, silakan dibagikan dulu. Jadi hari ini materi kita adalah mengekspresikan diri melalui karya seni musik. Silakan dibagikan dulu. Kemarin sudah saya kasih pesan untuk membawa handphone dan juga mengupload aplikasi Real Piano. Sudah semua anak ya? Sudah. Sip, baik sekali kalian. Nah, udah? Dapat semua? Kalau belum dapat semua, nanti mungkin satu buat berdua ya. Mungkin tadi saya ketika mencetak itu kurang, tapi semoga cukup. Dan anak? Udah semua? Oke ya. Nah, untuk mengawali biar kita semangat, kita mau nyanyi apa ya? Indonesia Pusaka
Ya, ada yang hafal liriknya atau sudah hafal semua? Hafal ya? Ya, biar semangat kita nyanyi Indonesia Pusaka dulu ya. Sip, tepuk tangan buat kalian ya. Oke, kira-kira lagu ini ada yang tahu maknanya anak? Apa ya gitu ya? Indonesia Pusaka. Tahu pusaka enggak? Apa itu? Senjata. Ya, sesuatu yang sangat berharga ya. Indonesia itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Baik anak-anak. Nah, apa namanya? Nanti sebelum kita mengekspresikan diri ya, saya mau ngetes dulu. Kalian paham do re mi ya? Paham do re mi ya? Oke. Kalau do itu berarti dilambangkan dengan angka apa? 1. Kalau re? Kalau mi? Kalau la? Oke, saya tes ya. Jadi kalau konsentrasi, ulangi ya. Baik ya, kurang lancar nanti semoga setelah pembelajaran ini nanti kita bisa lebih paham dan lancar berkaitan dengan do re mi. Berarti do re mi fa sol la si do itu 1 sampai 7. Oke, sip ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi. Materi kita adalah berkaitan dengan mengekspresikan diri melalui karya seni musik. Nah, saya mau tanya dulu. Kecuali Noval ya, Noval sejak bayi sudah bisa main musik kan? Ya Pak ya, Noval itu baru lahir plus langsung dikasih keyboard udah bisa main dia. Nah, kecuali Noval. Nah, teman-teman yang lain, sampai hari ini alat musik apa yang sudah pernah kalian mainkan? Pianika, kendang, piano, ya, drum. Pernah mengalami kesulitan enggak? Pernah mengalami sampai malas, bosan dan tidak mau melanjutkan latihan? Tidak, masih lanjut ya. Oke, baik anak-anak, kita mulai dulu. Jadi ini mengekspresikan diri melalui karya seni musik. Nah, tujuan kita itu kompetensi dasarnya ada 2, yaitu memahami konsep dasar permainan alat musik sederhana. Nah, nanti alat musik sederhana itu yang sudah kalian bawa, yaitu apa anak-anak? Real piano itu. Nah, kemudian selain memahami, kalian juga setidaknya nanti bisa memainkan alat musiknya. Nah, tolong operator selanjutnya. Next. Pakai tanda panah bisa kayaknya? Bisa ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu ada 2. Tadi hampir sama ya, memahami permainan musik sederhana. Jadi jangan rumit-rumit dulu, tapi hari ini kita yang sederhana dulu, gitu ya. Kemudian menampilkan permainan musik sederhana juga, ya. Jadi jangan ribet-ribet dulu, tapi yang sederhana dulu. Nah, sekarang pianikanya, pianonya jangan dibunyikan dulu. Kita konsentrasi di sini. Sama kalian buka ininya yang sudah saya cetakkan tadi ya, anak-anak ya. Oke, sekarang lanjut. Operator. Nah, pengertian musik anak-anak. Nah, sepanjang hari ini mungkin kita selalu mendengar istilah musik, tapi saya mau mengulangi lagi apa arti kata musik
Nah, musik itu apa anak-anak? Hasil cipta, rasa, dan karsa. Ya, hasil cipta, rasa, dan karsa yang diwujudkan dalam bentuk apa? Suara yang bisa didengar. Hasil cipta, berarti cipta itu hasil ciptaan manusia. Yang membuat adalah manusia, cipta. Rasa itu apa? Perasaan ya, perasaan. Jadi ada yang dihasilkan, ada mungkin yang menciptakan seneng, akhirnya lagunya menyenangkan. Mungkin yang menciptakan sedang sedih, akhirnya lagunya sedih. Mungkin yang menciptakan itu sedang bahagia sekali, akhirnya lagu yang diciptakan jadi membuat kita bikin goyang misalnya ya. Itu ya. Ciptakan kemudian karsa. Nah, ada istilah karsa. Apa itu karsa? Karsa itu keinginan. Kalau kamu di rumah, misalnya ada tamu ya, ngerasain apa, teh nopo kopi gitu ya. Dari kata karsa itu, kerso kalau bahasa Jawa, namanya keinginan. Jadi hasil ciptakan manusia, kemudian dari rasa yang dimiliki manusia, terus punya keinginan. Jadi diciptakan lagu ini supaya apa gitu. Orang yang menciptakan sebuah lagu pasti dia punya keinginan-keinginan tertentu. Salah satunya apa keinginan tersebut? Apa? Meluapkan emosi ya, curhat gitu ya. Oke. Ya. Jadi kalau kalian nanti punya kemampuan bermain musik, itu curhatnya nggak cuma sekedar kata-kata atau story lewat WA atau Facebook, tapi bisa kita luapkan dengan apa? Nah, itu Noval pintar sekali ya. Oke. Selanjutnya anak-anak, lanjut operator. Nah, sekarang musik itu punya banyak sekali unsur. Nah, tadi sudah saya berikan ini perintilan. Yang pertama adalah nada. Ayo, siapa berani mencoba maju atau disebutkan di meja? Silakan. Di situ, di tempat duduknya. Silakan ya, berdiri ya. Ya, baik, siap, betul sekali. Suara atau bunyi yang memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi itu ini loh, kayak rendah, sedang, tinggi. Rendah, sedang, tinggi. Itu namanya frekuensi. Kalau bunyi yang tidak punya frekuensi ya, Bob? Orang buang angin. Ngentut. Dia nggak punya frekuensi. Ya. Nanti kalau nggak percaya dicoba. Temanmu buang angin, kamu cek ini nada do apa re apa mi ya. Ya, dicek ya nanti ya. Oke, lanjut anak-anak. Nah, kemudian saya nggak tahu, mungkin karena perkembangan zaman, suara yang tidak ada frekuensinya ini kadang-kadang bisa jadi musik juga karena perkembangan zaman yang akhirnya dibuat tinggi rendah, akhirnya jadi sebuah melodi. Apa pengertian melodi? Siapa mau nyoba jawab? Salah satu berdiri. Ayo. Ya, rangkaian atau barisan nada tinggi maupun rendah yang dimainkan secara berurutan. Nah, nanti seperti lagu yang akan saya berikan ke kalian ya. Kemudian ada ritme atau irama. Siapa bisa jawab? Barisan depan belum ada yang jawab ini ya. Yuk, silakan. Rangkaian gerak dalam komposisi musik yang teratur sehingga mengandung estetika tertentu. Ya, estetika ya. Oke, estetik, bahasa gaulnya aesthetic. Estetik itu adalah apa? Ada yang tahu nggak? Estetik itu artinya adalah keindahan. Jadi kalau nanti di sosial media, di internet ada istilah estetik, itu namanya keindahan. Kamu foto, bikin video, cari yang estetik, nah itu yang indah, biar enak dilihat, misalnya seperti itu. Kemudian ada irama, ada birama. Apa birama? Salah satu, ayo Tika. Ayo Tik. Ya, baik. Ketukan berulang-ulang yang teratur. Ya, ketukan berulang-ulang yang teratur. Nah, kita belajar tentang pengertian saja ini ya, karena waktu kita sangat sempit. Kemudian ada tempo. Yo, Noval. Rangga sudah, Noval ya, Pak.
Nah, sip. Ini karena sejak lahir udah bisa main musik. Ya, cepat lambat dalam permainan musik ya, namanya tempo. Nah, kalau cepat lambat orang naik motor, apa itu ya? Ada kan? Apa namanya? Bukan. Bukan. Apa? Speedo, ya. Speedo. Cepat lambat permainan musik, tempo. Kalau cepat lambat orang naik motor, speedo. Ya. Jadi, ya, tempo dan speedo. Kemudian harmoni anak-anak. Yang terakhir harmoni. Yuk, salah satu. Ya, silakan. Ya, baik. Perpaduan nada yang dibunyikan secara bersamaan. Ya, sehingga nanti muncul suara yang harmonis. Ya, harmoni itu. Nah, sementara kita memahami tentang pengertian ini dulu, ya, karena materi kita sangat banyak dan waktu kita nanti sangat sempit. Kemudian kita lanjut lagi. Operator. Oke, anak-anak. Nah, setelah tadi pengertian dasar tentang pengertian musik dan apa tadi unsur-unsur musik ya. Nah, sekarang kita masuk ke musik ensemble. Pernah dengar istilah ensemble? Ya, sekarang kita lihat di depan. Ensemble yaitu apa anak-anak? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, baik, tepuk tangan dulu. Oke. Ini membuktikan kalau semuanya sudah bisa baca ya. Nah, itu namanya aransemen anak-anak ya. Tadi ada yang kesulitan membaca ya. Ini kita dapat istilah baru namanya aransemen. Aransemen itu ya bisa dibilang perpaduan dalam permainan musik gitu. Tapi kita tidak fokus ke aransemen dulu. Intinya musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama. Ya, berarti harus bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama berarti bukan ensemble. Nah, mungkin di internet atau di media sosial atau di sekitar ketika kalian nonton konser, kalau orang main musik sendiri berarti apa kira-kira? Solo. Sip. Ya. Itu bisa jadi nama kota dan juga bisa jadi istilah dalam bermain musik. Gitu ya. Intinya berarti musik ensemble tadi apa anak-anak? Bermain musik? Ya, sip, bermain musik secara bersama-sama. Sekarang lanjut lagi. Nah, dalam musik ensemble itu dibagi menjadi 3 kelompok anak-anak. Alat musik ritmis, alat musik melodis, dan alat musik harmonis. Kalau alat musik ritmis, ya, itu alat musik yang tidak memiliki nada. Nah, sekarang di tempat kita ada satu alat musik ritmis ini yang di bawah novel ini. Nah, ini alat musik ritmis. Ya. Namanya apa? Ya, ketipung boleh. Oke, kemudian kalau ritmis berarti tidak memiliki nada. Nah, satunya ada namanya alat musik melodis. Berarti alat musik melodis ini alat musik yang memiliki nada. Dihafalkan ya, diingat-ingat ya. Kalau ritmis berarti tidak memiliki nada. Kalau melodis berarti memiliki nada. Berarti real piano yang kamu pegang di depan kalian itu berarti masuk melodis. Ya. Kemudian anak-anak, ya, yang ketiga yaitu alat musik harmonis. Alat musik yang memiliki nada dan dapat dibunyikan lebih dari 1 nada. Berarti piano yang ada di depan kalian ini, piano digital ini ya, real piano ini, dia bisa masuk melodis dan bisa masuk harmonis. Ya. Kenapa? Karena dia bisa dibunyikan 1 nada saja. Kalau kalian memainkannya pakai 1 jari, itu bisa. Dia juga bisa dibunyikan lebih dari 1. Namanya kunci. Tapi hari ini kita nggak akan bahas kunci atau akord ya. Nanti nggak cukup waktunya. Nah, kalau kunci itu kalau di real piano kalian itu bisa ditekan dengan
3 atau mungkin 4 jari juga. Ya. Nah, itu susahnya apa, Pak? Karena HP-nya kecil gitu ya. Seperti itu, tapi secara teori itu bisa dimainkan secara bersamaan atau lebih dari satu nada. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu pengertian musik dan pengertian ensemble musik. Saya mau membuka pertanyaan dulu anak-anak. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Tidak ya? Seperti biasa. Nah, sekarang begini. Setelah melihat 3 golongan alat musik ensemble, ya, tadi kan ritmis, harmonis, dan melodis. Coba kalian pikirkan salah satu alat yang mewakili satu-satu ini. Ritmis apa, melodis apa, harmonis apa? Oke, ritmis gendang, melodis piano, harmonis piano. Oke, sudah kita bahas. Nah, sekarang yang lain selain alat musik itu. Selain gendang, selain piano. Ritmis apa kira-kira? Drum, oke. Melodis gitar. Harmonis gitar juga. Oke, gitu ya. Baik, anak-anak, kemudian kita lanjut lagi. Habiskan dulu teorinya, habis itu nanti kita mencoba untuk mempraktekkan ya. Kita lanjut lagi. Nah, ensemble tadi berdasarkan jenis-jenisnya, berdasarkan sumber bunyinya itu ada 3 kan. Nah, sekarang berdasarkan cara bermainnya, ya, itu dibagi 2, sejenis dan apa? Campuran. Kalau sejenis itu berarti dia ketika bermain bersama-sama itu menggunakan satu alat musik yang sama. Bukan berarti alat musiknya satu terus orangnya banyak, enggak. Jadi orangnya juga megang satu-satu. Gitu ya. Itu yang ensemble sejenis. Pengertiannya coba kita baca bersama-sama anak-anak. Ayo, pengertian ensemble sejenis. 1, 2, 3. Ya, baik, tepuk tangan. Kalian bisa baca, saya udah menghargai loh ya, karena tidak semua yang ada di sini pasti bisa membaca ya. Ada yang diam gitu, ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk? Ada. Nah, itu yang angkat tangan belakang-belakang itu pada ngantuk. Nah, kemudian pengertian ensemble campuran. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pengertian ensemble campuran adalah permainan lagu menggunakan beberapa jenis alat musik yang berbeda dimainkan oleh beberapa orang. Dalam permainan ensemble campuran diperlukan kerjasama antar seluruh pemain alat musik untuk menciptakan harmonisasi lagu menggunakan alat yang berbeda. Ya baik, tepuk tangan dulu. Ini tadi kan baca bersama-sama udah bagus loh, berirama loh tadi. Ya, ya. Kalau kompak berirama loh tadi ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut lagi. Jadi ada 2 yang sejenis dan campuran. Oke, paham ya? Nanti kalau nggak paham kita ulangi lagi di bagian belakang. Nah, kemudian ada alat musik berdasarkan cara memainkannya. Itu ada yang ditiup, yang dipukul, petik, dan gesek. Nah, sekarang coba kamu sambil buka catatan kamu atau yang print yang saya berikan tadi. Kalau yang tiup, alat musik yang tiup sudah pasti alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Contohnya apa? Piring, pianika, harmonika. Ya, oke. Sip, trompet. Nah, baik. Paham ya? Paling enggak kita sudah pernah melihat meskipun hanya di TV atau dari internet ya. Kemudian alat musik pukul loh, sudah pasti yang dimainkan dengan pukul, kendang, drum, kulintang, terus gong. Nah, sekarang perhatikan
piano yang ada di depan ini berarti termasuk apa? Salah. Kan ada 4, tiup, pukul, petik, gesek. Kalau piano saya ini berarti apa? Petik bukan, kan nggak bisa petik ini. Sip, jawabannya adalah dipukul ya. Berarti pukul nggak harus gini ya. Dengan gini ini udah termasuk memukul gitu ya. Ya. Oke, karena ini piano saya di depan ini nggak mungkin masuk tiup. Saya tiup dia nggak akan bunyi. Nggak mungkin masuk petik, saya petik nggak akan berbunyi. Saya gesek apa lagi ya? Nggak bunyi-bunyi nih saya gesek. Biasanya dipukul pakai jari. Ya, mukulnya pakai jari, jangan pakai palu ya. Oke, saya anggap paham ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi anak-anak. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah alat musik yang akan kita gunakan, namanya rel piano. Nah, ini ada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, sekarang kamu identifikasi anak-anak. Ya, kita menggunakan C sama dengan Do yang biasa ya. C sama dengan Do dulu. Kalian identifikasi. Sekarang, kalau saya tanya letak nada Mi di mana ini berarti? C. Ini Cinta. Ya, di E. Yo, satu-satu novel wis sering novel. Sekarang saya cek lagi ya. Kamu identifikasi lagi ya. Kalau letak nada Si di mana? Ayo. Cewek belum banyak yang jawab. Apa teh? Mana? B. Oke, betul. Ya, Si letaknya di B. Oke, sekarang saya urutkan. Yang barisan sini dulu. Ya. Sekarang nada Sol di mana? Novel udah dulu kebanyakan. Teman-teman yang lain. Sol. G, betul sekali. G. Ya. Sekarang yang ini diidentifikasi. Letak nadanya Re. D, siap, betul sekali. Sekarang yang barisan pojok dan belakang, ya. Letak nada Fa di mana? F, sip, baik. Berarti semuanya memperhatikan dan paham ya. Tepuk tangan untuk anak-anak kelas. Semuanya diangkat ke semua. Oke, baik sekali ya. Oke, sekarang lanjut lagi ya. Ini paham ya? Wah, saya ngomong cepat sekali dan kalian nangkepnya sangat cepat sekali anak-anak ya. Jadi mungkin ini nanti nggak sampai 1 jam selesai dulu. Ini udah berapa menit ya? Hah? Udah 30? Oke, berarti 30 untuk teori, 30-nya untuk praktek. Nah, sekarang lanjut lagi. Ini udah paham, lanjut lagi. Nah, nanti lagu yang akan kita gunakan adalah sudah saya berikan peringkatnya ya bersama dengan materi. Oke ya, jelas semua ya. Oke, nah kita bahas nanti, lanjut dulu Bu. Nah, akhirnya ini lagu pilihan yang kedua, tapi hari ini kita lagu yang gampang sulit dulu. Lanjut lagi. Oh, lanjutnya ternyata sekian, ya selesai ya. Nah, yang belumnya selesai anak-anak ya, tapi praktiknya kita belum. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dari semua yang sudah saya paparkan, yang saya sudah baca, jelaskan, dan kita bahas bersama-sama. Ayo sekarang diingat-ingat, tadi dari awal kita bahas tentang apa? Pengertian. Ya, kemudian pengertian ensemble, kemudian ada unsur musik apa aja? Ya, sip, baik sekali. Kemudian alat musik untuk ensemble itu dibagi menjadi 3, yaitu apa tadi? Ritmis, ya, ritmis, melodis, dan harmonis. Kemudian tadi ensemble dibagi menjadi 2 penampilan, yaitu sejenis dan campuran. Baik, semuanya pintar sekali ya, paham sekali. Kemudian alat musik berdasarkan cara memainkannya itu dibagi menjadi berapa tadi? 4, yaitu di, tiup, di, pukul, di, petik, di, set. Nah, oke ya, paham ya sampai di situ ya. Nah, kemudian setelah ini anak-anak silakan dibuka
notasi gampang sulitnya. Nah, tolong operator minta bantuan gampang sulitnya dibukakan lagi. Nah, anak-anak, sekarang ini karena harusnya kan kita bagi menjadi 4-5 kelompok gitu kan, supaya nanti kalian latihannya enak. Cuman karena tempat duduknya ada komputer, kita menyesuaikan ya. Kita menyesuaikan apa namanya itu, anggap saja ini udah berkelompok sekarang begini. Jadi nggak harus mejanya digabung gitu loh maksud saya. Yang penting ada kelompok-kelompoknya. Kita bikin gini aja. Kelompok satunya 1, 2, 3 sama 3 itu ya. Kemudian kelompok 2-nya Noval gabung sama sampai Ian, itu kelompok 2 ya. Itu ya. Kelompok 2-nya situ. Ini tadi kan kelompok satunya 1, 2, 3. Kelompok 2-nya Noval sampai Ian. Kelompok 3-nya Cinta sampai Tika ya. Kemudian kelompok 4-nya 1, 2. Terus kelompok 5-nya 1, 2. Paham ya? Berarti 4 gitu aja. Ya, pokoknya intinya kita punya kelompok gitu aja. Nah, sekarang silakan dibuka anak-anak. Silakan dibuka notasinya. Nah, sebelum kita memainkan, jangan dimainkan dulu ya. Kita lihat presentasi seperti ini lagunya, saya tampilkan dulu. Ya, baik, kita kasih tepuk tangan untuk YouTube-nya ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa loh bikin kayak gitu. Bisa kalian? Nah, makanya kita mengapresiasi yang membuat itu. Udah bu. Nah, kita mengapresiasi yang membuat. Kita kasih tepuk tangan meskipun yang membuat nggak tahu kita ngasih tepuk tangan ya. Kita berterima kasih sudah dikasih ilmu lewat YouTube. Nah, sekarang saya coba mainkan sekali, terus nanti habis itu kita coba latihan bersama-sama ya, anak-anak ya. Ya, ada dulu ya. Silakan dulu bentar. Ya, bayangan kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang lihat notasinya kalian. Itu berarti di baris pertama kita pakai nada apa saja anak? Silakan diidentifikasi. Ya, si do, si, mi, si do, si, la, sol, fa, terus mi, sol, mi, fa, si do, si, sol, fa. Nah,
sekarang tak kasih waktu 5 menit, kalian utak-atik sampai di itu berarti ya notasi angkanya kamu utak-atik dari lirik Gambang Suling sampai di Kepenak ini ya. Tak kasih waktu 5 menit utak-atik di sana. Ada yang mau nyoba di depan? Siapa? Yuk Ian ya, Ian dulu. Ian. Ian. HP-nya di bawah ya? Sampai itu dulu ya, Gambang Suling sampai Kepenak ini. Pakai teks enggak? Pakai teks juga boleh. Apa? Oh apa? Oke. Loh, nggak bunyi. Yang lain jangan bunyi dulu. Dengarkan punya Ian. Berdiri ya? Nggak kelihatan kan di kamera? Ya, tepuk tangan buat dia. Malah langsung selesai. Kamu sebelum ini pernah ikut ini ya drum band ya? Pernah? Megang apa ya? Mau megang drum, oke ya. Bukan megang band ya. Ya, baik yang bagus sekali. Nah, sekarang cewek gantian, cewek. Ya, cewek. Nanti Nova penutup aja Nova. Nova kan udah bisa main keyboard, nanti penutup aja. Sekarang yang cewek siapa? Ayo, siapa? Diidentifikasi. Nggak harus sampai selesai, sampai di Kepenak ini dulu, itu dulu aja. Nggak usah banyak-banyak dulu. Siapa? Mau nyoba? Yo, duh, cewek dulu. Ayo, cewek siapa? Yang sudah cowok. Sekarang perwakilan cewek. Bawa teks boleh. Kan kita masih latihan. Ayo, siapa? Yuk, silakan. Sini. Masuk ke sini. Volume nggak keluar. Oh, dilepas dulu itu. Apa? Casingnya. Nah, casingnya dilepas. Tenang, nggak usah gemeter ya. Nggak usah buru-buru. Nggak keluar juga. Nggak mau ya.
Siapa namanya Pak? Saya lupa. Tiga ya, tepuk tangan untuk tiga. Ya, karena waktu saya sudah menipis untuk samplingnya itu dulu ya anak-anak. Nah, sampai di sini saya mau tanya anak-anak, kira-kira rel piano itu menyenangkan atau enggak untuk kita berlatih musik? Yang menyenangkan angkat tangan. Iya, menyenangkan. Yang biasa saja. Yang tidak tahu. Oke, berarti semuanya menyenangkan ya. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, jadi kalau saya punya masalah saya di ini kan masalahnya berarti kan apa namanya itu motivasi siswa berkaitan dengan temannya motivasi siswa berkaitan dengan praktek musik. Berarti kalau kita praktek menggunakan rel piano ini berarti bisa jadi salah satu solusi anak-anak ya. Kalau tadi kalian bilang ini menyenangkan. Nah, ini tidak semuanya maju karena waktu kita apa namanya itu sudah mau habis ya. Kemudian ini kelompok ini masih sama, nanti kalau ada pertemuan berikutnya berarti pertemuan kedua ketika kita membahas ensemble dan juga apa namanya itu lagu daerah, kelompoknya masih sama ya seperti ini anak-anak yang sudah kita apa namanya sudah kita bagi. Kemudian untuk apa namanya itu penilaian nanti begini anak-anak ya. Untuk penilaiannya kamu di rumah bermain kamu rekam. Nanti dikirimkan lewat grup WA kelas ya, direkam kamu main satu-satu, bisa ya? Bisa kan ya? Nah itu pasti mudah sekali karena tadi saya lihat Ian sama Bika udah lumayan. Nah nanti pertemuan berikutnya seperti itu. Terus kemudian apa namanya kalau ada kesulitan di tengah jalan nanti di luar jam pelajaran boleh, silakan. Gimana? Direkam layar, begini, direkam layar juga bisa. Nah nanti penyesuaian kita sepakati, gitu ya. Nah sebelum kita akhiri, ya biar kita semangat. Berarti kalau saya tadi udah bilang kalau rel piano salah satu solusi kita bermain musik lebih menyenangkan. Nah sekarang saya mau minta bantuan Noval. Val, kamu ngiringi sini Val, ya. Ngiringi teman-teman main bersama ya, meskipun suaranya cuma kecil. Maka itu langsung. Nggak usah langsung ya langsung. Ya baik, yuk kita main bersama-sama Noval yang ini ya. Yuk langsung benar. Yang sudah berusaha ya baik seperti itu anak-anak sementara yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk hari-hari depan kalian. Semakin banyak ilmu yang kita miliki ya, meskipun suatu saat itu tidak berguna untuk pekerjaan kita, tapi otomatis bisa membuat kita menjadi orang yang memiliki sumber daya manusia semakin baik lagi, semakin banyak ilmu, semakin bagus buat kita. Gitu ya. Nah, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan terakhir? Siap tidak ya. Nah, semoga ini rel piano bisa jadi solusi buat pembelajaran kita lebih baik dan bisa kalian bermain musik juga bisa lebih baik lagi. Saya kira itu dulu anak-anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.